نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, puji syukur yang tak terhingga atas apa-apa yang telah Allah suguhkan kepada kita, yang keseluruhannya adalah kebaikan jika itu merupakan takdir Allah. Karena bagi seorang muslim, mukmin, muslimah, mukminah, tidak ada satupun suguhan Allah yang di dalamnya tidak mengandung kebaikan. Tentu sangat bergantung pada cara pandang kita terhadap suguhan-suguhan Allah tersebut. Maka bagi hari yang penuh berkah, di waktu duha yang penuh berkah, di tempat yang penuh berkah karena ini rumah Allah, dan di majelis yang berkahnya bahkan barokah ya berlipat-lipat karena ini adalah majelis ilmu, majelis yang Rasulullah menyebutnya sebagai Raudhah min Riyadil Jannah, kebun di antara kebun-kebun surga. Raudhah Jannah, Raudhatul Jannah, bukan Raudhatul Atfal, itu taman kanak-kanak. Jadi karena ini merupakan kebun surga, maka saya berharap panjenengan juga bisa menikmati sehingga tidak ada kening berkerut, tidak ada bibir semberut, semuanya dalam keadaan nyaman berada di kebun surga. Dan majelis seperti ini adalah majelis yang merupakan aplikasi dari kalimat Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan", jadi man siapa saja, yuridillahu bihi khairan, yang Allah berkehendak kebaikan atasnya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan dia pada agamanya. Semoga majelis ini majelis yang menambah pemahaman panjenengan kula sami terhadap dinullah, dan tentu tidak hanya bertambah paham, lebih dari itu buahnya adalah amal. Para bunda yang dirahmati Allah, salawat salam semoga hati kita meyakini tanpa tapi, iktibat bi qalbi, bahwa sebaik-baik hamba yang Allah hadirkan untuk kita contoh, kita tiru adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ketika memasuki Muharram atau ketika berjumpa dengan tahun baru seperti ini. Apakah Rasulullah SAW menetapkan ibadah-ibadah tertentu, atau kemudian ada hal-hal yang selama ini belum kita paham dan kita tahu tentang Muharram? Para bunda yang dirahmati Allah, tadi sempat disebut saya baru pulang ihram. Tentu yang saya harapkan dari panjenengan doa kemakburan agar supaya hajar mabrurah wa tanban maghfurah wa sa'yan maskurah wa tijaratan lan taburah, dan doa kagem panjenengan seluruhnya sahil umurana ya, sahil duyufana, seandainya saja panjenengan tamu kami sebutannya duyufana, ziaratan Makkahal Mukarramah wal Madinatul Munawwarah alal umrah wal hajj. Jadi doa saya pada panjenengan kiranya dimudahkan oleh Allah ma'anusyraquhunna, bersama dengan keluarga panjenengan semua, ziaratul Madinah wal Makkah, ya Madinatul Munawwarah wal Makkah Mukarramah, untuk ziarah Madinah dan Makkah atau Makkah dan Madinah dalam rangka melaksanakan ibadah umrah dan haji bersama keluarga panjenengan seluruhnya insyaallah. Karena bagi kita bunda yang dirahmati Allah, banyak hal yang membatasi, tapi jika Allah yang berkehendak maka tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui, sehingga berharap bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji semata kepada Allah akan menjadikan panjenengan
seperti orang yang membangun jembatan, bahkan jalan tol untuk kemudian dipercepat prosesnya oleh Allah meskipun tidak rasional. Itu yang banyak terjadi pada jamaah-jamaah haji yang kita anggap mendapatkan hal yang bersifat mukjizati. Sebab apa? Ada hal yang tidak rasional tapi kemudian tertembus oleh pertolongan Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji. Terus yang penting nomor setunggal ini menikah niat, yang kedua tumbuhkan keyakinan, yang ketiga mengawali ikhtiar. Ikhtiar itu bisa nabung, ikhtiar itu bisa banyak bersedekah dan hal-hal lain yang memang Allah perintahkan untuk mendapatkan atau membuka pintu-pintu kemudahan buat kita semua. Bagi yang sudah kiranya Allah mengembalikan dalam sebaik-baik keadaan kedua tanah suci, bagi yang belum kiranya Allah menyegerakan di waktu yang tepat insyaallah. Para bunda yang dirahmati Allah, Muharram ya, tadi saya berangkat berbarengan dengan pawai. Berbarengan dengan pawai. Ada gambaran-gambaran di pawai tersebut yang membuat saya senang. Ada gambaran-gambaran yang membuat sedih. Gambaran-gambaran yang tadi ditampilkan yang membuat saya senang adalah ketika anak-anak dari RA, anak-anak dari TKIT berjalan bersama dengan membawa kalimat-kalimat ya, flyer-flyer dengan kalimat mengingatkan tentang sholat, memperbanyak sholawat, akhirat harus didahulukan dan seterusnya. Ini inspiratif. Tetapi kemudian ketika di barisan berikutnya itu justru yang ditampilkan, mohon maaf ya, butuh cakil bau besar ditambah dengan para wanita remaja, anak remaja yang melenggak-lenggok menari-nari di pinggir jalan. Kok saya sedih. Artinya bunda yang dirahmati Allah, ya paling tidak panjenengan kula sami memahami bahwa Muharram itu memiliki nilai sakral. Cuman bagaimana menyambut Muharram dan menundukkan Muharram. Kita lihat yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita semua, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, berkaitan dengan keutamaan bulan Muharram. Yang pertama, Muharram adalah satu-satunya bulan yang namanya langsung ditasbih oleh Rasulullah SAW. Jadi dulu di masa jahiliyah, Muharram itu disebut Safar awal, Safar awal, Safar akhir, Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil ula, Jumadil tsani, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi Muharram dulu itu disebut sebagai Safar awal. Maka kemudian Rasulullah SAW merubah namanya menjadi Muharram. Dan kita tahu dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4 Allah sudah dawuh, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul jika berkaitan dengan hal-hal yang pokok dalam agama, maka dia sejatinya berasal dari Allah. Maka penamaan Muharram itu kemudian dinisbahkan pada Allah. Karena penamaan Muharram dinisbahkan pada Allah, maka Rasulullah bahkan menyebut Muharram sebagai Syahrullah, Syahrul, bulannya Allah. Istimewanya Muharram yang pertama dari sisi penamaan, dia adalah satu-satunya bulan di antara 12 bulan yang diberi nama langsung oleh Rasulullah SAW. Sedangkan nama Safar, nama Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, dan seterusnya, itu tidak berasal dari Rasul. Itu berasal dari budaya masyarakat Hijaz waktu itu, budaya masyarakat di Jazirah Arab. Jadi bulan-bulan yang namanya Syawal, Ramadan itu bukan Islam yang memberi nama. Maka panjenengan saya tidak boleh dan tidak pantas sok-sokan
untuk kemudian kita mengatakan kok kemudian ada bulan yang bernama apa misalnya Juni dan Juli. Kemudian kita mengatakan ya Ramadan sama Syawal itu lebih baik namanya. Padahal yang memberi nama itu orang-orang masa lalu yang bisa jadi penyembah berhala, yang bisa jadi mereka hanya bagian dari masyarakat yang tidak memahami filosofi Islam karena Islam belum hadir dari Rasul. Bahwa seluruh agama-agama sebelum Rasul, seluruh nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW juga Muslim, juga Islam iya. Tapi yang memberi nama bulan tersebut Rabiul Awal, akhir Jumadil Ula, Tsani dan seterusnya bukan Islam. Hanya Muharram yang kemudian langsung diberi nama oleh Rasul. Berarti bulan-bulan yang kita kenal dalam kalender Hijriah Ustaz, apakah kemudian itu bukan kalender Islam? Bisa kita sebut kalender Islam ketika Sayyidina Umar mengetok palu. Tapi ingat bahwa Rasul tidak pernah menggunakan itu. Kenapa Rasul tidak pernah menggunakan itu? Karena pengkalenderan Islam itu baru disepakati, dibuat, diketok palu, diresmikan oleh siapa? Halo? Oleh Sayyidina Umar. Kalender yang panjenengan kenal itu dari mulai Muharram sampai Zulhijjah itu adalah kalender yang baru ditetapkan sebagai kalender resmi di masa siapa? Umar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lah Kanjeng Nabi pakai kalender apa kira-kira? Halo? Pakai kalender yang digunakan masyarakat umum saat itu, orang-orang jahiliyah, masyarakat Arab pada umumnya. Jadi yang kita kenal sebagai kaleidoskop ya, pengkalenderan Islam itu baru muncul di masa kekhalifahan Umar. Lah Abu Bakar pakai apa? Sama, pakai kalender masyarakat umum yang digunakan oleh orang jahiliyah juga. Sehingga panjenengan saya sarankan untuk secara hati-hati mensikapi perbedaan orang melihat antara kalender Samsiah dengan Qamariyah. Karena sejatinya bahkan Rasul pun tidak pernah menggunakan kalender yang kita pakai hari ini. Jangan bisa googling, bisa baca dalam sekian banyak kitab ya sama, pasti penjelasannya seperti itu. Sehingga bagi kita yang terpenting adalah menggunakan kalender Hijriah itu spiritnya, ruh yang ada di dalamnya. Maka hari ini kita mencoba untuk mengkaji itu dan tentu saja mengkaji Muharram, keistimewaannya dan seterusnya. Baik, itu catatan pertama agar supaya kita tidak salah menilai. Orang pakai kalender Samsiah dengan sebut kafir dan seterusnya, janganlah. Rasul juga tidak pakai kalender seperti yang kita pakai. Artinya kita harus bisa mendudukkan porsinya, proporsinya, ya tidak hantam promo karena tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, nggak tahu historinya, sejarahnya, pasti dengan gampang menilai ini kalender tidak Islami, ini kalender Islam. Padahal Rasul justru tidak menggunakan kalender yang hari ini kita sebut kalender Hijriah. Dan disebut kalender Hijriah itu bersebab penetapannya pada masa atau penetapannya disandarkan pada peristiwa Hijrah. Jadi kalau disebut kalender Hijriah itu ya berarti tahun satunya saat Kanjeng Nabi Hijrah. Berarti kalau sekarang tahun berapa Hijriah? Sekarang 1445. Jadi kalau kemudian ada tulisan 1445 Hijriah, itu menunjukkan 1445 tahun yang lalu Rasulullah hijrah. Jadi menunjukkan bahwa 1445 tahun silam itu Rasulullah hijrah. Maka disebut 1445 Hijriah. Hijriah itu dari akal kata hijrah. Itu yang kedua ya. Berarti sekali lagi penamaan dari mulai Safar sampai Zulhijjah itu sudah ada bahkan sebelum Muhammad bin Abdullah lahir. Sebelum beliau lahir itu sudah ada. Berarti kan digunakan oleh masyarakat jahiliyah kalender itu, konsep kalender. Nama-namanya sudah ada. Masa Ustadz yang ngasih nama Ramadan itu orang-orang sebelum Rasul? Iya.
Loh, Ramadan itu kan nama Islam yang ada dalam Quran. Apa semua yang ada dalam Quran itu kemudian kita sebut nama Islam? Ini kan bodoh. Sehingga ada orang yang ketemu sebuah kata dalam Quran menganggap baik memberi nama anaknya dengan nama itu. Anaknya diberi nama Siti Mas Ama. Terus dengan Mas Ama artinya apa? Dalam kata dalam Quran iya, tapi Mas Ama kan artinya celaka. Kok kemudian memberi nama anaknya, Masya Allah dalam Quran banyak muncul kata ini Ustaz. Anak saya kemarin lahir, saya beri nama Abdul Jahannam. Ya jangan. Meskipun Jahannam ada dalam Quran, tapi kan dia teridentifikasi pada jenis neraka itu kan, akan jenis neraka. Demikian pula dengan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan itu memang nama yang sudah ada bahkan sebelum Muhammad bin Abdullah lahir. Maka membaca Sirah Nabawiyah secara lengkap, detailnya itu kemudian menghantarkan kita pada pemahaman yang benar tentang hal-hal yang seperti ini. Maka saran saya, ayo semuanya baca kitab-kitab yang mutabar dari Sirah Nabawiyah, minimal Sirah Ibnu Hisam, Sirah At-Tabari. Yang kontemporer itu miliknya Dr. Muhammad As-Solabi. Itu Masya Allah, penjelasannya sangat rinci dan detail. Para bunda yang dirahmati Allah, dan Syawal itu Ustaz, apa bukan nama Islam? Syawal itu artinya apa? Peningkat. Syawal itu artinya meningkat. Dulu orang-orang di masa lalu itu kalau kasih nama bulan atau sesuatu disandarkan dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Contoh ya, Jumadil awal, Jumadil akhir. Jamat itu maknanya bahasa Arab yang maknanya membeku. Jadi kalau panjenengan umroh di bulan Jamat, Jumadil awal, Jumadil akhir, itu pasti secara umum hawanya dingin. Ramadan dari akar kata Ramadan yang maknanya panas atau membakar. Maka saat kita Ramadan kemarin berada di sana, di sini juga ada Bu Ana mungkin yang kemarin satu rombongan. Pada saat kita iktikaf di bulan Ramadan ya panas. Saat itu panen kurma. Bulan yang memang hawanya panas membakar. Disebut Syawal tadi artinya meningkat. Kenapa? Karena bulan Syawal itu bulan di mana Makkah itu mulai menggelembung jumlah penghuninya, meningkat. Kenapa meningkat? Karena haji itu mulai dari Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah disebut bulan-bulan haji. Makanya kloter pertama dari berbagai negara ya bulan Syawal. Rata-rata masuknya ke Jeddah. Jadi bunda yang dirahmati Allah itu menunjukkan memang sebelum Rasul lahir sudah nama-nama ini sudah ada. Kecuali apa tadi? Muharram. Maka dia jadi sangat istimewa, ya. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, kita masuk pada Muharramnya. Tadi yang pertama keistimewaannya dari sisi nama. Yang kedua, Muharram ini kemudian menjadi istimewa karena dia masuk dalam Ashhurul Hurum. Muharram ini satu di antara 4 bulan yang mendapatkan laqab atau julukan sebutan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Bulan-bulan yang diharamkan itu ada berapa, Bu? Sekawan, leres. Ingkang nomor setunggal Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, keren. Satu lagi Rajab. Ini 4 bulan yang disebut oleh Allah dan Rasulnya sebagai bulan-bulan mulia. Nah, Ramadan sangat mulia, dia super mulia, nggak bisa disebandingkan. Jadi Muharram masuk dalam kelompok bulan yang dimuliakan. Dan nah ini sekali lagi, catatan lagi. Sejak kapan sih 4 bulan ini menjadi bulan mulia? Sejak sebelum Rasul diutus. Nah, ini kan menarik lagi. Artinya apa? Kadangkala syariat Islam itu melegislasi sesuatu yang sudah ada di masyarakat jahiliyah, dilegislasi jadi hukum. Artinya apa? Islam itu tidak pernah menentang dan menantang adat, kecuali manakala berselisih atau menyelisih akidah, maka dia harus ditinggalkan. Tapi kalau tidak menyelisih seperti ini, jadi kan nanti baca ya sejarah bulan-bulan haram. Jadi bulan-bulan haram ini, bulan-bulan mulia ini memang bulan-bulan yang bahkan sudah dimuliakan oleh masyarakat jahiliyah. Maka mereka tidak mau perang di bulan Muharram, ya. Muharram Safar awal versi mereka. Mereka tidak mau perang di bulan Dzulhijjah.
Mereka mengharapkan orang menumpahkan darah di bulan Zulqa'dah. Kenapa? Mereka menyebut ini bulan-bulan mulia. Dan oleh Islam kemudian dilegislasi menjadi syariat bahwa 4 bulan ini memang bulan-bulan mulia. Jadi sekali lagi Islam jangan pernah dibenturkan dengan budaya, kecuali manakala budaya itu menyelisih syariat Allah. Tapi kalau tidak ya bisa berjalan bareng, bahkan kemudian bisa diberikan ruh Islam ke dalamnya. Ya, seperti 4 bulan ini. Jadi 4 bulan ini pada akhirnya menjadi 4 bulan yang secara legislasi syariat menjadi bulan-bulan yang mulia. Nah, yang nomor kali kita, ingkang nomor 3. Muharram itu menjadi mulia bersandar pada sabda Rasulullah yang termaktub di dalam hadis riwayat Muslim. Ini yang kemudian menjadikan Muharram itu punya energi besar dibanding dengan ketiga bulan mulia yang lain. Rasulullah SAW bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Hurairah, Abu Hurairah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal itu apa pun? Utama. Kebaikannya berlebih. Maka orang yang bernama Fadil itu adalah orang yang memiliki sifat afdal, sifat utama. Anak saya Ustaz namanya Fadil, itu berarti orang yang punya banyak sifat utama. Afdhalus siyam, siam yang paling utama, puasa yang paling utama kata Rasulullah. Ba'da Ramadan, seba'da Ramadan, setelah Ramadan. Jadi afdhalus siyam ba'da Ramadan kata Rasul, Syahrullah al-Muharram. Nah, ini menarik. Kalimat Rasul, hadisnya sahih, riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Rasul menyatakan bahwa afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram. Seutama-utamanya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, Syahrullah. Apa itu al-Muharram? Di bulan Muharram. Maka salah satu ibadah yang panjenengan kula sami didorong untuk memperbanyak puasa di bulan tersebut adalah al-Muharram, Syahrullah. Yakni di bulan Muharram, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ini poin ketiga tentang istimewanya bulan ini. Maka ibadah puasa di bulan Muharram adalah salah satu ibadah yang disunnah muakkadarkan. Bukan hanya sunnah, tetapi di sunnah muakkadarkan. Bersebab apa? Bersebab Rasul menyampaikan afdhalus siyam ba'da Ramadan. Dia merupakan puasa yang nilainya paling utama setelah Ramadan. Paling utama setelah Ramadan. Memperbanyak puasa di bulan ini. Bahkan Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, yang syarah itu penjelasan kitab Sahih Muslim. Imam An-Nawawi mengatakan, Imam An-Nawawi itu pun yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, yang menulis kitab Al-Adhkar, salah satu murid Imam An-Nawawi, atau bukan murid ya, salah satu tokoh mazhab Syafi'i. Salah satu tokoh terbesar mazhab Syafi'i itu Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan begini. Hadis ini, hadis yang tadi itu yang afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullah. Hadis ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk melaksanakan puasa sunnah. Ya, bahkan Imam Nawawi, tokoh sentralnya mazhab Syafi'i, itu mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah. Jenengan mau Senin Kamis monggo, mau Senin Selasa Kamis monggo, mau Senin Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu enggak, Ahad puasa, dan seterusnya, pakai Daud ya. Pokoknya puasa-puasa sunnah itu menjadi lebih utama ketika dia memasuki bulan Muharram. Penulis kitab Itqan, salah satu ulama fikih Syafi'i juga ya, Imam As-Suyuti, mengatakan disebut Syahrullah sementara bulan lain tidak mendapat gelar ini
karena bulan Muharram ini adalah nama yang disematkan atau diberikan ketika Islam itu hadir. Maksudnya Muhammad sudah sebagai Nabi dan Rasul. Maka dia disebut Muharram. Berbeda dengan bulan yang lainnya, karena nama-nama bulan lain itu sudah ada sejak zaman jahiliyah, kata Imam Asy'ari. Jadi Syawal, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu sudah ada sejak masa jahiliyah. Tapi Muharram dia muncul bersebab Islam ada. Ini ada di dalam kitab Syarah Suyuti ala Sahih Muslim. Syarah Imam As-Suyuti terhadap kitab Sahih Muslim dan yang lain-lain. Yang keempat, keistimewaan dari bulan Muharram. Di dalam bulan Muharram itu ada satu hari yang istimewa, Bu. Kira-kira tanggal berapa, Bu? 10. 10 itu bahasa Arabnya apa, Bu? Bingung. Bahasa Inggrisnya apa 10? 10, jadi kan lebih pasti bahasa Inggris bahasa Arab. Bahasa Arabnya Ashrul. Jadi ada bulan yang di dalamnya ada sebuah hari yang sangat istimewa, yakni di tanggal 10 Ashrul. Maka kemudian disebut orang Jawa sebagai Ashrul As-Suro. Jadi karena dia memang tanggal yang istimewa, tanggal di mana di dalamnya terjadi peristiwa-peristiwa hebat. Maka di tanggal ini kemudian disunahkan untuk puasa, yang pahalanya bisa menghapus dosa selama berapa, Bu? 1 tahun. Kalau puasa Arafah berapa tahun? 2 tahun, sebelum dan setelahnya. Bukan berarti kemudian dosa panjenengan saya kemudian bersih sama sekali, boten. Karena dosa yang berkaitan dengan sesama manusia itu gak bisa dihapus dengan ibadah seperti ini. Kok mengambil sepatu orang lain meskipun puasanya double gak akan hilang sebelum dikembalikan sepatunya. Yang bisa hilang dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun ketika kita melaksanakan puasanya dengan sempurna. Puasa sempurna itu puasa lambungnya sempurna, kerongkongannya sempurna, puasa matanya, puasa telinganya, puasa lidahnya. Artinya kalau kemudian puasanya itu ihtisaban, keseluruhannya puasa, keseluruhannya dihisab, maka ujungnya adalah diampuni dosa. Arafah 2 tahun sebelum dan setelah, Muharram 1 tahun sebelum. Ini menunjukkan memang istimewa berpuasa di tanggal 10 Muharram atau di hari ke-10. Kita biasa menyebutnya dengan puasa Asyura, puasa di tanggal 10. Tetapi sebelum wafat di tahun ke-10 Hijriah, Rasul melaksanakan haji wada. Tahun ke-11 Hijriah bulan Rabiul Awal Rasul wafat. Sebelum beliau wafat, beliau menyampaikan untuk membedakan dengan Ahlul Kitab, wabil khusus Yahudi. Rasul mengatakan, aku akan, jika Allah berkehendak memanjangkan usiaku sampai tahun depan, atau aku bertemu dengan tahun depan, maka aku akan mengawali puasa di bulan Muharram di tanggal 9-nya. Maka ada puasa Asyura 10, ada puasa 9, Tis'atun, gitu kan, puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Ini yang kemudian disyariatkan di dalam Islam. Bagaimana kalau di Tasu'anya tidak puasa, tapi di hari ke-Ahada Asyara, ke-11, kemudian orang berpuasa bukan 9-10 tapi 10-11. Saya ini mengatakan boleh, tetapi jauh lebih utama atau lebih utama tanggal 9 dan 11-nya, bersebab itulah yang diucapkan Rasul. Rasulullah tidak mengatakan jika tahun depan aku dipertemukan oleh Allah dengan tahun depan, maka aku akan berpuasa di tanggal 10 dan 11-nya. Enggak, Rasul tidak begitu. Rasul bilang di tanggal 9 dan 10-nya. Untuk membedakan orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 saja. Orang-orang Yahudi itu berpuasa di tanggal 10 Muharram, di hari Asyura. Kenapa? Ketika di Madinah ditanya oleh para sahabat,
mereka berpuasa di hari Asyura bersebab di hari itulah Nabi kami. Siapa Nabi kami yang dimaksud Nabi kami? Musa alaihissalam, Nabi Bani Israel. Nabi kami diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Maka bersebab tanggal 10 Nabiullah Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari tentara Fir'aun dan Fir'aunnya, maka mereka berpuasa di tanggal tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa syariat itu membolehkan panjenengan kula sami mensyukuri nikmat sesuatu di hari tertentu dengan cara berpuasa. Contoh ya, dulu saya menganggap dengan kebiah mulia ini puasa yang salah, bid'ah, menjurus pada penyimpangan. Ada orang puasa di hari lahir khusus, maksudnya tiap masuk ke hari lahirnya dia berpuasa. Ternyata kemudian kita temukan dalilnya bahwa itu adalah sesuatu yang syariat menerimanya. Hatta bahkan Rasulullah, meskipun dalil ini tidak sampai pada derajat sahih, tapi derajatnya hasan li bisa digunakan sebagai hujah. Bahwa Rasulullah pernah ditanya kenapa berpuasa di hari Senin. Maka beliau kemudian menjawab, salah satunya yang sering kita dengar bersebab wahyu turun di hari itu. Tapi penjelasan lainnya termasuk Imam As-Suyuti mengiyakan karena Rasul lahir di hari itu. Artinya apa? Boleh pada saat kita masuk di hari lahir kita berpuasa untuk mensyukuri. Jadi mensyukuri sesuatu dengan cara ibadah itu boleh, sedekah boleh, sholat 2 rakaat boleh, puasa sunnah boleh, dan itu berpahala. Cuman mungkin karena penamaan yang agak-agak asing gitu yang menjadikan kita merasa ini ibadah apa? Puasa apa Bu? Puasa weton Ustaz. Weton itu apa Bu? Weton itu kalau dalam bahasa asal kan metu ya, keluar dari rahim ibu dan lahir maksudnya. Artinya kalau kemudian itu diniatkan sebagai rasa syukur bukan karena sebab-sebab lain, maka dia mendapat pahala dari. Tapi kalau kemudian disebabkan karena keyakinan-keyakinan tertentu, jadi itu gambaran berkaitan dengan Muharram. Di tanggal 10-nya disunahkan berpuasa. Kalau tanggal 10 Pak gimana Ustaz? Boleh. Karena Rasul sepanjang hidup beliau tanggal 10 saja. Tetapi Rasul sudah berazam, seandainya tahun depan Allah mempertemukan saya dengan tahun depan dengan bulan yang sama, maka saya akan mengawalinya berpuasa di tanggal 9. Itu artinya Rasul belum sempat berpuasa tanggal 9, tapi sudah berazam, sudah menjadi syariat yang diketok palu oleh Kanjeng Nabi. Maka yang terbaik kalau masuk bulan Muharram puasanya Tasyu'a dan Asyura 2. Kalau nggak bisa cukup Asyura. Kalau dengan tanggal 11 Ustaz, saya Utsaimin membolehkan ya, rahimahullah. Beliau membolehkan. Apalagi kalau mau puasa 9, 10, 11 bagus gitu kan. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, ini yang keberapa dari itu? 4 ya. Yang keempat, yang kelima, Al-Khamis. Yang kelima berkaitan dengan Muharram ini, peristiwa-peristiwa besar yang berkaitan dengan kehidupan din ini, dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu banyak terjadi di bulan Muharram, wabil khusus tanggal 10-nya tadi. Salah satunya Nabi Musa diselamatkan Allah. Orang-orang Yahudi sampai hari ini memperingati Bu. Di Maluku atau mana itu ada sinagog ya. Sinagog itu tempat pemujaan orang-orang Yahudi. Itu mereka melakukan upacara hari raya yang disebut dengan Yom Kippur. Yom Kippur. Jadi sebuah ibadah yang mereka lakukan secara khusus di hari raya Yom Kippur dalam rangka untuk memperingati lolosnya Nabiullah Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Sedangkan bagi kaum muslimin, di samping itu ada banyak peristiwa lainnya. Dengan pasti pernah dengar, selain diselamatkannya Musa di tanggal 10 apa lagi? 10 Muharram. Halo? Ulang tahun anak saya Ustaz, oke. Apa Bu?
Diterimanya apa? Leres, keren. Diterimanya taubat Abul Bashar, ayahnya manusia, Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam alaihissalam ketika berada di bumi diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah fil ardh. Beliau kan ternyata tidak sendiri, karena beliau ternyata meminta kepada Allah saat di surga untuk diciptakan sosok yang bisa menemaninya. Maka diciptakanlah pasangan Adam yang bernama Sayyidatina Hawa. Kalau dalam Bible Adam dan Eva. Ya, Eva itu versi Ibrani untuk Hawa. Hawa dengan menggunakan bahasa Ibrani menjadi Eva. Jadi kalau ada orang namanya Eva itu sejatinya Hawa, cuma dalam versi Ibrani. Jadi diciptakanlah Adam dan Hawa. Dan ini sekaligus menunjukkan pada panjenengan dan saya bahwa Allah Subhanahu wa taala sejak awal menciptakan manusia itu berpasangan, berlainan jenis. Makanya yang diciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep, Adam dan Anton, Adam dan Hawa. Sehingga kemarin kenapa umat Islam harus berteriak, bersuara untuk menolak pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta. Itu kalau umat Islam tidak kekeh dengan syariat yang bahaya, kita akan semakin lama semakin terpuruk, semakin lama tenggelam dalam kemaksiatan dan keharaman, bisa jadi menjadi bumi dan tanah yang dilaknat Allah. Maka ketika kemarin akan ada pertemuan seperti itu, memang harus bersuara umat Islam. Untuk apa? Menolak. Dan alhamdulillah karena kerasnya suara kaum muslimin, akhirnya nggak jadi. Tidak jadi diadakan di Jakarta. Tapi pindah kembali Ustaz, ya berdoain. Tapi kemarin kan enggak kan, pindahnya keluar Indonesia. Jadi bagaimana kemudian terhadap hal-hal yang haram seperti itu kita wajib bersuara agar supaya negeri kita menjadi berkah, tidak menjadi tumpukan perbuatan dan perilaku haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan Hawa. Ya. Kemudian Adam dan Hawa ditugaskan oleh Allah menjadi khalifah fil ardh di bumi. Tapi kemudian dipisah dulu sebagai bentuk hukuman atas apa yang telah dilakukan di surga. Dipisahkan, satu di Asia Tengah, satu di Asia Barat Daya, satu di wilayah India, satu di Jeddah. Dan itu Jeddah. Jeddah itu artinya jaddatun, itu artinya nenek. Maka di Jeddah kita akan ketemu dengan makam nenek kita Hawa yang panjangnya puluhan meter. Di sana ada makam makbaroh ibunda Hawa. Pernah lihat? Semoga kapan-kapan bisa ziarah sana ya. Atau setelah ini bareng-bareng motoran itu. Lalu langsung jawab. Jadi bunda yang dirahmati Allah, diterimanya taubat Nabiullah Adam. Diterimanya taubat Nabiullah Adam ini kemudian jadi inspirasi. Bersebab ketika diterimanya taubat, dipertemukan sang suami dan istri di sebuah tempat yang bernama apa Bu? Apa Bu? Yang kemudian dibuatkan tubuh di Jabal Rahmah. Meskipun debatable pun ya, artinya ini kisah yang kemudian secara historis terjadi perbedaan pandangan antar para mu'arikh sejarawan muslim. Apakah benar di tempat itu ataukah dipertemukan di Baitullah? Sebagian orang meyakini dipertemukan di Jabal Rahmah, maka disebut sebagai Jabal Rahmah atau Gunung Kasih Sayang, ditandai dengan sebuah prasasti yang oleh jamaah itu sering dioret-oret. Sana bawa spidol, bawa pulpen, ingin menikah dengan si A dituliskan Anton Love Antonia. Harapannya dengan ditulis di situ akan dipertemukan sebagaimana Adam dan dia ingin seperti Adam dan Hawa. Berarti harus pisah dulu, dibuat dulu. Setelah itu jalan kaki sampai kemudian ketemu di Jabal Rahmah. Dan yang menarik, Jabal Rahmah itu terletak di wilayah apa? Mekah, Arafah, Mina, Musdalifah. Di mana? Arafah.
Maka ketika kemarin di Arafah, saya selalu mengingatkan kepada para jamaah, ini adalah padan, ini adalah tempat. Yang pertama, ayahanda kita Adam alaihissalam diterima oleh Allah taubatnya, hingga kemudian oleh Allah dipertemukan kembali dengan ibunda kita Sayyidatina Hawa. Yang kedua, ini adalah tempat di mana ayahanda kita yang lain, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mendapatkan keyakinan bahwa apa yang ada dalam mimpi beliau itu bukan bisikan syaitan tetapi wahyu Allah. Artinya Arafah itu berkaitan dengan banyak hal hebat. Pintu langit dibuka. Dan saya sampaikan kepada jemaah, Arafah itu istimewanya cuma hari ini. Besok dia udah gak istimewa. Istimewanya Arafah itu di tanggal 9 Zulhijjah tok. Karena di tanggal itulah pintu-pintu langit dibuka dan siapapun yang berada di Arafah melaksanakan ibadah wukuf oleh Allah dibanggakan di hadapan malaikatnya, dan Allah mengatakan, aku membanggakan kalian di hadapan makhluk-makhluk terbaik dan aku mengampuni kalian semua. Bagi yang wukuf tentu dalam keadaan ikhlas. Jadi pada saat di Arafah itu semua dibanggakan Allah. Di tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Tanggal 10 dia nggak istimewa. Arafah itu di hari yang lain tidak istimewa. Kita hanya diminta berdoa khusus di sana di tanggal 9 Zulhijjah tok, tidak ada perintah berdoa di situ tanggal 10, 11 di situ. Tapi kalau berdoa boleh nggak? Boleh, nggak ada larangan. Tetapi tidak ada perintah khusus berdoa di tanggal yang lain kecuali 9 Zulhijjah di Arafah. Bahkan Arafah tanggal itu lebih mustajabah dibanding panjenengan di matofnya Ka'bah. Tetapi berdoanya tetap harus menghadap kiblat. Yang di sana ada Baitullah Mekah. Makanya kalau ada orang foto, saya itu mengkritisi jamaah itu begini. Bun, jenengan boleh foto dekat Ka'bah, tapi jangan sampai foto di depan Ka'bah, fotonya begini, Ka'bahnya di belakang. Pernah lihat foto begitu? Buahnya. Jadi backgroundnya Ka'bah itu Allah. Dia berdoanya begini. Foto. Ketika kemudian ditanya kenapa sih? Ya biar backgroundnya Ka'bah Ustaz. Iya, tapi itu menyalahi syariat. Jadi kan berdoanya harus menghadap kiblat gitu. Oh, kemudian Ka'bahnya di situ kok tidak menghadap kiblat itu? Hanya karena mementingkan backgroundnya. Lah kalau saya menghadap Ka'bah nggak kelihatan wajah saya, Ustaz. Ya berarti jenengan nggak usah begini. Backgroundnya Ka'bah, tangannya di bawah nggak apa-apa. Atau tangannya begini nggak apa-apa. Atau begini juga boleh. Nah, depan Ka'bahnya di belakang, kemudian doanya sama. jadi unik gitu kan. Jadi bunda yang dirahmati Allah, Nabiullah Adam diterima taubatnya. Pertanyaan saya, apa wirid pikirnya Nabiullah Adam alaihissalam sampai diterima taubatnya? Ya, Rabbana zalamna anfusana. Masya Allah. Rabbana zalamna, dua yang dasar sekali. Kalau pas di Arafah begitu, doa itu paling banyak saya ucapkan. Karena itu doa di mana Nabi Adam diterima taubat. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ampuni kedzaliman kami terhadap diri kami sendiri. Kita nggak ngomongkan orang tuh. Kita nggak nengok orang. Hari itu di Arafah kita tuh disibukkan dengan diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, panjenengan ampuni kedzaliman saya terhadap diri saya, ya Allah. Lidah ini titipan panjenengan, milik panjenengan, tapi kami zalim terhadap lidah ini, Allah, karena lidah ini sering menyakiti hati anak kami, marah tanpa sebab dengan pasangan terhadap orang lain, ya Allah, panjenengan ampuni lidah saya karena saya tidak mampu untuk mensyukurinya, menggunakan untuk hal baik sepenuhnya. Kadang masih keselio, kadang nyakitin orang, kadang gibahin orang. Dalam na'amsusan, ya Allah ampuni mata saya, ya Allah, jika selama ini tidak bisa menjadi pengendali terbaik buat mata yang panjenengan titipkan ini, Allah, yang baca Al-Quran kadang 10 menit sudah ngantuk, lihat TV 1 jam gak ngantuk. Ya Allah, jangan ampuni saya, ya Allah, mata saya, ya Allah, saya mentolimi mata saya, ya Allah. Akhirnya hari itu tuh setiap apa yang Allah suguhkan itu saya ingat-ingat dan saya mohon ampun pada Allah jika belum bisa mensyukuri secara benar. Telinga saya, kaki saya, tangan saya, ya Allah panjenengan ampuni sambil
Ingat-ingat apa yang dilakukan oleh tangan saya, kaki saya, telinga saya, mata saya, otak yang kau berikan Allah, kau titipkan Allah. Lebih banyak berpikir tentang apa, lebih banyak mentafakuri apa, dan seterusnya. Itu kemudian hari itu kita curahkan pada Allah. Sehingga saya yakin kalau kemudian kita sudah masuk ke alam seperti itu, dari awal sudah gugup nangis. Saya sampaikan kepada jamaah waktu itu, detik-detik sebelum maghrib, sesaat lagi pintu langit akan ditutup di Arafah. Panjenengan Pulau Sani menengadahkan langsung ke atas, langsung beratapkan langit. Kita mohon pada Allah di detik-detik terakhir ini. Itu udah jamaah gak bisa nangis, pasti sudah tumpah ruah tangisnya. Ya Allah, kami berhajat pertolongan, membutuhkan doa ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam dengan doa itu, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah mendolimi diri kami ya. Kedoliman kita tunjukkan, kita sodorkan pada Allah. Jangan ampuni ya Allah, jangan maafkan. Yang berikutnya diselamatkannya Nabiullah Nuh alaihissalam yang dikenal sebagai Abul Bashar Astani. Kalau ada Nabiullah Adam disebut dipanggil Abul Bashar, bapaknya manusia. Nabi Nuh Abul Bashar Astani, bapaknya manusia yang kedua. Kenapa? Karena pada saat banjir bandang Nuh, semua manusia habis kecuali yang ada dalam bahtera Nabiullah Nuh alaihissalam, termasuk 3 putranya selain Kan'an. Anak kanjeng Nabi Nuh ada 4, Sam, Ham, Yafid, Kan'an yang gagal terselamatkan kan. Maka dari Sam, Ham, dan Yafid ini manusia diturunkan oleh Allah kembali, termasuk penghuni kapal yang lain selain 3 putra Nabiullah Nuh alaihissalam. Dan konon kabarnya Sam, Ham, dan Yafid ini anak-anak Nabi Nuh yang warna kulit awalnya dasarnya adalah kulit putih, kulit merah, dan kulit kehitaman. Ya kalau ketiga pigmen warna kulit itu dicampur, maka hasilnya adalah sawo matang. Berarti kita ini bagian keturunan Nabi Nuh yang merupakan mix dari dari 3 orang putra Nabi Nuh alaihissalam. Sawo matang. Oh, sawo matang banget atau matang kemampu ya. Itu juga terjadi di 10 Muharram. Jadi memang sangat istimewa 10 Muharram. Banyak peristiwa penting yang kemudian cara kita mensyukurinya dengan cara puasa. Jadi boleh mensyukuri peristiwa tertentu yang memang mengubah hidup kita. Dulu saya hijrah, saya ingat Ustaz, saya dulu hijrah itu di tanggal sekian, hari ini tahun sekian. Kemudian kita syukuri setiap masuk tanggal itu kita puasa. Dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat Allah memberi daya untuk bisa berhijrah menjadi lebih baik. Misalnya begitu. Maka secara syariat hal seperti itu oleh para ulama dibolehkan. Kemudian peristiwa berikutnya adalah diselamatkannya Nabiullah Ibrahim dari hukuman apapun, hukuman pembakaran beliau oleh Raja Namrud, the king of Namrud, dari Raja Namrud. Waktu itu Nabi Ibrahim itu unik ya, Nabi yang Masya Allah. Kami tadi malam bermuhasabah bersama di Nurul Izzah, berkisah tentang Ibrahim dan Hajar yang kemudian benar-benar dia menjadikan kita benar-benar bermuhasabah. Jadi Nabi Ibrahim ini dalam konsep dakwahnya itu unik. Yang pertama kita temukan di dalam surah Al-Anbiya Al-Qasas ya, dan beberapa surah yang lain, bagaimana cara Nabi Ibrahim menghadapi Namrud. Kisah yang kemudian sejak kecil kita sudah mendengar, membaca langsung dari buku dan mendengar dari guru dan guru dari kita. Ketika melihat para penyembah berhala, termasuk paman beliau yang bernama Azza, sebagai penyebut ayat, mayoritas ulama menyebut itu paman. Ketika kemudian para penyembah berhala itu menjadikan Nabi Ibrahim resah, Ibrahim muda, keresahannya itu langsung ditunjukkan dengan penentangannya secara frontal. Bagaimana?
sesembahan masyarakat itu ditutupi, dikapaki sampai hilang kepalanya, hilang badannya dan seterusnya, kecuali apa Bu? Yang paling gede berhalanya disisakan dan kapak itu dikalungkan di leher yang paling besar itu. Ini kecerdasan Ibrahim muda, tapi dakwanya frontal. Gak senang dengan apa langsung tentang, gak suka dengan apa langsung tentang, bahkan fisik beliau hancurkan sesuatu yang buruk. Apa yang kemudian terjadi? Ada orang yang melihat, maka kemudian dia melapor kepada Namrud, dipanggil oleh Namrud. Kata si orang yang melapor, ismuhu Ibrahim, namanya Ibrahim pemuda, fitnah, dipanggil. Ketika kemudian dipanggil, Ibrahim ditanya, apa benar informasi yang saya dengar dari seseorang bahwa kamu menghancurkan patung-patung sesembahan kami? Cerdasnya Ibrahim menyisakan yang gede, mengalunkan kapak di sana. Ini kalau nggak cerdas, nggak mikir begitu. Sampai kemudian ketika ditanya, apakah benar kau menghancurkan? Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tidakkah kau lihat wahai raja, di antara patung-patung yang hancur itu ada satu yang tidak hancur. Iya, yang paling gede, kata raja. Kenapa? Artinya di antara patung-patung itu yang melihat dan tahu ya patung besar itu. Coba tanya, dia pasti tahu siapa yang menghancurkan. Wah, rajanya kan merasa terpukul. Gimana masa patung ditanya? Yora iso. Kata Ibrahim bilang dengan sembah. Ini logika yang masyarakat, ilmu mantik. Nah, itu dengan sembah. Apa yang terjadi ketika orang-orang kufur hati, kafir hati, tertutup hati? Itu kalau Allah yang berbicara kekuasaan. Kalau logika yang berbicara kekuasaan. Ketika Namrud bilang kalau begitu, siapa sejatinya yang kamu sembah? Kata Ibrahim, yang menciptakan saya dan menciptakan Anda. Allah tadi Allah bukan menciptakan saya dan menciptakan Anda. Ditanya lagi oleh Namrud, siapa? Tuhan yang maha menghidupkan dan mematikan. Yuhyi wa yumiit. Apa yang kemudian terjadi? Kata Namrud, aku juga bisa seperti Tuhanmu, menghidupkan dan mematikan. Dia bilang pada prajuritnya, ambil 2 prajurit tawanan. Yang satu penggal lehernya, yang satu saya ampuni. Ibrahim, saya bisa seperti Tuhanmu, menghidupkan dan mematikan. Satu dihukum mati, satu dimaafkan. Ibrahim lebih pintar lagi. Tetapi Tuhan saya adalah Tuhan yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan di barat. Saya ingin Anda, wahai raja, jika Anda Tuhan, terbitkan matahari dari barat dan tenggelamkan di timur. Gak bisa ngomong, langsung bilang pada prajuritnya, ini orang kurang ajar, bakar. Kalah dalil yang muncul kekuasaan. Maka kemudian dibakarlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ditolong oleh Allah di tanggal 10 Muharram, Asyura, hari Asyura. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghilangkan sebab yang bisa memunculkan akibat tertentu. Maksud saya begini Bu, ini hukum jika makan. Kalau saya kenyang, itu sebabnya apa Bu? Makan lebih dari porsi. Kalau saya lapar, sebabnya belum makan atau nggak makan beberapa hari, misal begitu. Api itu memiliki akibat. Yang ketika api itu dibakarkan pada kertas bisa terbakar, kayu bisa terbakar dan seterusnya pada derajat tertentu. Allah mengambil khasiat api itu, diambil oleh Allah dengan firman-Nya, ya naru, wahai api, kuni, jadilah wahai api, bardan itu dingin, kuni bardan, jadilah engkau dingin, wasalaman dan selamatkan Ibrahim. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Itu firman pada api. Maka api langsung dingin. Nabi Ibrahim dibakar tidak merasakan panas sama sekali. Oh, berarti mukjizat Nabi Ibrahim atau mungkin karomah para wali itu pemberian Allah, bukan dengan laku-laku tertentu. Apakah Nabi Ibrahim sebelum dibakar puasa 7 hari 7 malam Bu? Apa puasa mutih Bu? Tahu puasa mutih? Yang dimakan yang putih-putih toh, kayak tembok. Nah itu puasa laku. Nabi Ibrahim nggak begitu. Dalam Islam itu untuk bisa menghadirkan karomah, dekatkan diri kita pada Allah.
Tidak dengan lagu-lagu tertentu seperti itu. Sikil dipendem berapa hari, boten. Dekat dengan Allah, ibadah ditambah, taat ning Gusti Allah ditambah, iman ditingkatkan, itu akan menghasilkan karomah-karomah. Maka yang terjadi pada Nabi Ibrahim ketika Allah berfirman, "Unibatan wassalaman ala Ibrahim", langsung apinya dingin. Tapi itu Allah yang memerintah loh, Bun. Kalau Ibrahim yang memerintah bisa nggak, Bun? Boten, apalagi Muhammad Hatta. Dulu di waktu remaja itu kita pakai uji coba seperti itu. Jadi dalam Al-Quran itu ada doa untuk api biar dingin. Ya naru unibatan wassalaman ala Ibrahim. Saya ganti ala Muhammad Hatta. Ternyata ketika kena api gosong, Bu, tetap panas karena yang memiliki api Allah, bukan saya, bukan siapa. Dan yang menghendaki Allah. Dan mukjizat itu tidak bisa terjadi berkali-kali. Apa setiap Nabi Ibrahim dibakar terus gak gosong? Tidak. Nabi Musa itu mukjizat membelah lautnya berapa kali sih, Bu? Sekali. Apa besok ketemu laut merah, belah lagi, Bu? Bukan. Sehingga yang dilakukan oleh banyak orang berkali-kali itu bukan Allah, tapi bukan karomah, tapi jin itu ya. Itu yang kemudian menjadi masalah. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, itu yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam di tanggal yang terakhir, yang terjadi pada Nabi yang ini hadiahnya saya kasih yang bisa jawab. Pada Nabi yang mendapat julukan Lunnun. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Iya, Bu? Yunus, nah yang benar. Bu Siti, mundur Pak itu. Nah iya benar. Dapat hadiah benar, mundur. Diantar ke sana. Dipaketkan ke sana nanti ya. Baik. Masya Allah. Mundur ini semangat ngajinya kemana-mana. Bahkan di rumah dia sendiri ada kajian rutin tiap Selasa, tiap Jumat kedua dunia. Semoga berkah. Oh, di foto, Bu. Mau dimasukkan majalah buku. Langsung tanya ya, nggak jadi dapat hadiah kan? Yang Muharram kan disunahkan banyak berpuasa setelah Iya. Makanya seseorang sudah mengerjakan puasa Daud. Iya. Itu apakah pahalanya jadi berlipat kalau dia berpuasa Daud di bulan Muharram? tidak, maksudnya kan sudah selang-seling. Iya. Terus Senin namanya Iya. puasa. Selasa itu boleh puasa, Pak? Boleh. Artinya Daudnya tetap, cuman dia menambahkan porsi. Dalam puasa apa? puasa sunnah. Puasa sunnah mutlak. Jadi sama dengan panjenengan sudah puasa Daud, nambahkan puasa Ayyamul Bid. Itu kan jadi gak selang-seling. Karena Ayyamul Bid itu kan 13, 14. Jadi pahalanya bertambah dengan adanya tambahan puasa di Ayyamul Bid. Termasuk puasa Senin Kamis. Ini Allah. Baik, para bunda, sampai apa tadi bunda? Sampai Nabi Yunus ya? Sampai Nabi Yunus ketika beliau apa Bu? Kenapa sih pun Nabi Yunus itu dihukum pun oleh Allah? Karena nggak sabar dengan umatnya, sampai kemudian meninggalkan umatnya. Berarti ada dong Nabi yang nggak sabar. Halo Bu. Di samping Yunus kalau dalam Quran siapa Nabi yang tidak sabar? Surah Al-Kahfi. Lihat Bu, Nabi yang sudah dibilangi jadi murid itu jangan banyak tanya. Nanti saya jelaskan kalau sudah selesai semua. Musa alaihissalam. Jadi Nabi itu ya manusia Bu, seperti jenengan dan saya yang bisa mengalami ketidaksabaran. Sehingga kemudian Allah langsung mengingat Nabi Yunus alaihissalam umatnya Bun diiringi uangnya, bukan angin, uangnya diiringi uangnya, barelok, bantah, bully, ngeprank, sudah macam-macam.
Didakwai bertahun-tahun, nggak ada yang sadar-sadar. Itu sabarnya Nabi Yunus. Tidak sabarnya Nabi Yunus sebatas itu. Jangankan bertahun-tahun, kita mungkin kalau mendakwai 1 bulan nggak ada yang mau, ya sudah tinggal. Makanya nggak cocok jadi Nabi. Itu bertahun-tahun nggak ada yang ikut. Akhirnya beliau sudah diancam oleh beliau, kalau sampai nggak mau ikut Allah, nanti dihukum Allah. Malah diejek. Ayo suruh Allah menghukum kami, ayo suruh. Waduh, Nabi Yunus mengeluh, dan waktu itu belum ada bintang 7. Akhirnya Nabi Yunus ya wis ben, itu judul film. Ya wis ben dihukum oleh Gusti Allah. Pergi Nabi Yunus. Justru yang dihukum siapa? Nabi Yunus oleh Allah. Karena Nabi itu tidak layak meninggalkan umatnya bersebab ketidaksabaran. Nabi itu boleh meninggalkan umatnya kalau dia diusir, akan dibunuh dan seterusnya seperti Kanjeng Nabi. Atau yang kedua, jika SK-nya di tempat itu sudah habis, oleh Allah disuruh pindah ke tempat lain, ya sudah pindah. Lah beliau belum dapat keduanya, diusir juga enggak, maksudnya mau dibunuh, diusir. Kemudian yang kedua, SK-nya juga masih tetap di Nineveh dekat Mosul, Irak sana. Beliau sudah wis ben awak dihukum Gusti Allah, pergi. Ternyata naik bahtanya diguncang badai. Nahkodanya bilang, wah ini pasti ada yang harus kita tumbal, yang harus dilempar ke dalam laut, agar supaya sang dewa laut kemudian mau reda. Siapa tuh dewa laut? Aquaman itu bilang. Ya, menurut mereka, versi mereka ya, Aquarius apa siapa? Sampai kemudian diputuskan diundi. Siapa yang mau jadi tumbal kan nggak mungkin ngacung, diundi. Ketika diundi muncul nama Yunus bin Matta, kata anak kodanya saya dia orang baik. Diundi lagi, muncul nama dia lagi, kata anak koda tetap jangan dia orang baik. Sampai 3 kali muncul ya sudah sempurna. Ketika dimasukkan ke laut ditelan ikan paus, orang kabarnya paus putih, Allah alam bisawab, yaitu tekan para ulama untuk mendefinisikan ikan yang menelan Nabi Yunus yang bernama Lut. Dan di dalam perut ikan beliau bertobat dengan mengucapkan kalimat La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal. Itu 2 doa yang saya paling senang. Yang pertama doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Yang kedua doa Nabi Yunus atau zikir Nabi Yunus. Bersebab saya merasa orang yang sangat tidak bersih. Bisa jadi selama ini mendampingi anak tidak sempurna dan pasti jauh dari sempurna. Mendampingi pasangan, berinteraksi dengan banyak orang dan seterusnya, sehingga saya sangat mencintai dan menyukai doa-doa permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelasnya Nabi Yunus saja sampai seperti itu DP-DP ya. Akhirnya di tanggal 10 Muharram, setelah beberapa minggu berada dalam perut ikan, ikannya mual-mual, padahal tidak hamil. Mual-mual sampai kemudian muntahkan Nabi Yunus di tepian pantai di dekat Nineveh. Dan ketika dia dimuntahkan dalam keadaan tubuh yang lemah di atas lemah, Allah menumbuhkan dalam Al-Quran di surah Yunus dengan bisa baca kisahnya, menumbuhkan buah-buahan seperti labu. Makanya makanan buat orang yang barusan dalam keadaan sakit, lemah dan seterusnya, itu yang terbaik adalah labu-labuan. Begitu Al-Quran menceritakan. Maka dikonsumsi oleh Nabi Yunus, kuat kembali ke umatnya, kaget karena sampai di Nineveh beliau disambut gegap gempita. Wahai Nabi kami, jenengan yang diwai kok kami lo sudah tobat. Kami lo sudah menyembah Allah yang jenengan dulu perintahkan, kami mencari jenengan kok hilang. Artinya apa? Allah bukan hanya menerima tobat Nabi Yunus, tapi juga memberi hadiah hidayah bagi umatnya. Masya Allah. Ini tobat yang diterima Allah itu buahnya seperti itu. Baik, itu peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanggal 10 ya, hari Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram yang kita disunahkan untuk berpuasa.
puasa jam 10 sudah lebih 4 menit. Berarti pertanyaan ditutup, tidak ada pertanyaan boleh. Insyaallah. Wonten? Nggak apa-apa, kalau ada pertanyaan boleh. Iya, buka. Puasa sunat. Gimana? Hari lahir untuk puasa sunat. Iya. Bisa kan? Hari lahir kan bertepatan dengan hari Jumat. Iya, Bu. Tidak boleh berpuasa. Oke. Gimana, Ustaz? Yang tidak diperbolehkan itu setiap hari Jumat berpuasa, mengkhususkan puasa di hari Jumat. Tapi kalau kemudian lahir kan, jadi kan Jumatnya itu tiap Jumat lahir atau Jumat dalam setahun. Jadi yang diharamkan itu menjadikan setiap hari Jumat berpuasa. Kenapa? Karena Jumat itu adalah bagian dari Idul Sughra atau hari raya kecilnya umat Islam yang kita diminta untuk menyambut dengan sukacita. Salah satu cara menyambut dengan sukacita adalah makan. Makanya Idul Fitri panjenengan disunahkan bahkan makan sebelum berangkat sholat. Jadi boten napa pundi, asalkan tidak setiap hari Jumat sekali dalam satu tahun. Oke, ada lagi Bu? Boten nonton Bu? Boten nonton. Terus maksudnya Jumat sekali dalam satu tahun itu karena lahir ajalnya, tidak kemudian setiap hari Jumat. Kan lahir hari Jumat tanggal berapa itu nih? Atau hari Jumat bulan apa gitu kan? Tidak setiap bulan Jumatnya ke lahir. Baik, sampun benar-benar. Oke, para bunda yang dirahmati Allah, itu yang kita kasih pada pagi dan siang hari ini. Kiranya Allah menetapkan kebaikan keberkahan. Mohon maaf jika ada salah hilang dalam penyampaian. Kiranya Allah segera meluruskan jika ada kesalahan dan menjadikan ilmu serta ketetapan jika itu kebenaran, serta memberikan kekuatan pada panjenengan kula sami untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perasaan sudah berdua ini biar lebih mantap mungkin ya. Ayo kita berdoa sama-sama di bulan yang mulia, di awal bulan yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi'an kafi'un mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujib as-sa'ilin sahil umurana ya Rabb. Ziaratan Makkah Mukarramah wal Madinatul Munawwarah ma'a usratina. Mudahkan atas kami bersama keluarga kami ya Rabb untuk beribadah di Makkah Madinah, melaksanakan ibadah umrah dan haji atas izinmu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujib as-sa'ilin, berkahi kehidupan kami bersama keluarga kami. Anzil alaina sakinah mawaddah warahmah wa barakah. Anzil alaina dzurriyyatan shalihah wa qurrata a'yun. Hadirkan dalam keluarga kami Allah pasangan dan putra-putri yang saleh-salehah, qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan mata dan penentram hati kami. Jadikanlah keluarga kami imam di dalam ketakwaan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'a syahidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi jazakumullah. Karena panjenengan perempuan, kalau perempuan bukan jazakumullah,
Dan kum itu untuk jamak atau plural laki-laki. Kalau jamak atau plural perempuan, kunna. Jazakumullahu khairan katsiran. Dan mohon maaf sekali lagi atas silap salah dalam penyampaian pemaparan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي